warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kesempatan kali ini saya silaturahim ke Ustadz Royan Ustani. Beliau sehari-hari dosen di Universitas Aisyah Yogyakarta, di ngajar AIK Al-Islam. Kemudian dalam kesempatan kali ini saya ingin istilahnya merefresh kembali pengetahuan tentang puasa Ramadan, dan semoga dengan di video ini semoga bisa bermanfaat lebih luas lagi. Dalam kesempatan pertama ini saya ingin merefresh kembali tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, Kang Roma dan mungkin pemirsa, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya akan mengumpulkan sedikit tentang ilmu tentang fikih puasa seperti itu. Hal yang membatalkan puasa menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama adalah yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Kita berpuasa itu dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari seperti itu. Begitu terdengar fajar shadiq, yaitu subuh, nah kita itu disuruh untuk berhenti untuk makan dan minum seperti itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah terdapat ayat yang mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadu minal fajr. Seperti itu. Batasnya adalah fajar. Begitu fajar shadiq itu terdengar ada, nah itu kita sudah tidak boleh untuk makan dan minum. Kalaupun kita itu makan dan minum dan kita mengetahui, maka puasa kita itu otomatis batal seperti itu. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja. Di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa kalau orang itu muntah secara sengaja itu membatalkan puasa, kecuali kalau muntahnya itu tidak sengaja seperti itu. Itu yang kedua. Yang berikutnya ada beberapa hal yang membatalkan puasa, seperti memasukkan nutrisi ke dalam tubuh. Ada beberapa ulama yang mengatakan kalau kita itu diinfus itu membatalkan puasa. Itu pendapat yang pertama. Karena ketika kita memasukkan infus itu, di situ kita memasukkan nutrisi, memasukkan apapun yang membuat badan kita itu lebih kuat seperti itu. Itu yang pendapat pertama. Yang kedua, di infus itu ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Makanya kita mengambil jalan yang tengah, yaitu kita lebih berhati-hati untuk tidak, atau untuk kalau kita diinfus sebaiknya kita batal puasanya tidak apa-apa. Nanti kita akan mengganti di hari lain. Itu. Yang berikutnya tentu berhubungan badan kalau sudah suami dan istri seperti itu. Dan kalau umpamanya berhubungan badan itu membatalkan puasa, plus dapat kafarat, plus dapat denda. Yang dendanya itu antara lain kalau tidak memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin seperti itu. Dan itulah yang membatalkan puasa. Kalau ada tentang imsak itu kan ada sebagian, kalau waktu saya kecil dulu kan itu imsak itu sudah berhenti makan. Nah, terus belakangan ikut kajian-kajian ternyata itu batas akhir makan itu ada. Nah, itu
Sebenarnya imsak itu pengertian dari puasa itu. Jadi imsak itu artinya menahan. Ya, jadi kalau kita tarik makna aslinya, imsak itu ya puasa itu sendiri. Imsak berarti menahan, jangan makan. Nah, seperti itu. Ketika kita makan sahur, kemudian terdengar azan, ya, terdengar fajar, sotik dengan ditandai dengan azan, berarti kita imsak. Imsak itu artinya menahan, sudah berpuasa. Nah, seperti itu. Itulah pengertian dari puasa. Namun, ya, ulama di Nusantara ini, ya, ulama di Indonesia dengan kearifan lokalnya mengatakan imsak itu adalah kehati-hatian, seperti itu. Kehati-hatian supaya ada persiapan, supaya tidak, mohon maaf, ketika sudah terdengar adzan, ya, kita baru makan seperti itu. Nah, supaya lebih hati-hati, ada persiapannya, ya toh. Makanya persiapannya itu kalau di Indonesia dinamakan imsak. Ya, itu pada prinsipnya seperti itu. Jadi imsak itu sendiri sebenarnya artinya puasa, menahan. Akan tetapi ulama di Indonesia itu wabil khusus ulama-ulama kita itu melakukan langkah ihtiyat, melakukan langkah kehati-hatian, makanya imsaknya itu diawalkan seperti itu. Artinya kita masih boleh kalau di Indonesia itu terdengar imsak, kita masih boleh makan. Karena yang dimaksud imsak di Indonesia itu adalah langkah kehati-hatian seperti itu. Nah, itu mungkin yang ada di Indonesia seperti itu. Di Indonesia lebih hati-hatian tadi. Lebih kehati-hatian. Ke yang sebenarnya itu apa? Adzan ya di bulan. Ya. Berarti Ya. adzan. Ketika adzan ya itu sudah artinya fajar sodik, itu sudah kita harus berhenti makan. Ada dua adzan, Pak Roma, Kang Roma. Nah, ada dua adzan. Adzannya yang pertama Bilal. Nah, yang kedua adzannya Abdullah ibn Umi Maktum. Kalau adzannya Bilal itu masih boleh makan. Nah, ada dua adzan di Madinah ketika itu. Nah, jarak adzannya Bilal dengan adzannya Abdullah bin Umi Maktum itu ya sekitar 50 ayat dibaca tartil. Nah, kira-kira berapa menit? Nah, seperti itu. Nah, mungkin puluhan menit. Ya, seperti itu. Seperti kita membaca Al-Qur'an 50 ayat kita baca secara tartil seperti itu. Itu yang dinamakan dengan imsak seperti itu, Kang. Puasa. Terus ada kemarin di awal Ramadan kemarin ada dinamika yang ada yang awal ya puasa Sabtu, ada yang Akad. Nah, itu ya. Kalau pandangan Ustaz. Oke, baik, menarik ini ya, Masya Allah ya, pemirsa ya, para audien, ini ada pertanyaan yang menarik ya. Dari awal juga sudah menarik, di sini juga semakin menarik ya. Jadi kita itu ya perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat yang menggunakan metode hisab dan metode ru'yah. Kita lihat ya, kapan puasa Ramadan itu dilakukan? Kalau kita melihat hilal. Hilal itu adalah bulan sabit yang kecil yang itu pertama kali muncul, itu namanya hilal. Oke, jadi hilal itu bulan baru bahasa kita. Bulan baru itu bagaimana kita mengetahui bulan baru? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddatasy syuhur. Jadi berpuasalah karena melihat tadi dan berbukalah karena melihat. Maksudnya Idul Fitri ya. Maka kalau umpamanya tertutup awan dan tidak kelihatan hilalnya, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Artinya digenapkan. Itu ada yang memahami secara tekstual. Artinya perintah Nabi itu adalah ru'yah. Ru'yah itu melihat seperti itu. Maka kita berpuasa ini karena kita melihat hilal dengan metode ru'yah. Ada dua pendapat ya. Yang pertama ru'yah, yang kedua adalah hisab. Hisab itu apa kira-kira? Hisab itu adalah metode perhitungan secara falaki, perhitungan astronomi.
yang ketika bulan itu baru itu sudah bisa dihitung seperti awal sholat, seperti gerhana itu digunakan metode hisab kan. Nah, kenapa ya kelompok ini katakanlah sebuah organisasi ya itu mengatakan bahwa hadis Nabi ya itu dikaitkan dengan hadis Nabi lain bahwa Nabi itu memerintahkan ru'yat karena dulu metode hisab itu belum secanggih sekarang ya seperti itu. Maka di dalam hadis dikatakan nahnu ummatun ummiyatun la naktub wala nahsub. Ya, kami adalah umat yang ummi, mungkin tidak pandai menulis, mungkin juga tidak pandai membaca. Maka bulan itu kadang 29, kadang 30 seperti itu. Kadang seperti ini, kadang seperti ini. Maka itu adalah kausalitas, itu adalah ilahnya ya, bahwa dulu memang zamannya Nabi ya ru'yah itu bisa dilakukan, tapi hisab belum terlalu seperti sekarang canggihnya. Maka kalau dulu itu memang tidak ada metode hisab yang canggih, tapi sekarang ada, maka sekarang digunakan. Dan nilai dasar Al-Qur'an ya, kelompok ini mengatakan bahwa al-qamaru bi husban. Jadi bulan itu beredar ya dengan luar biasa. Ya, beredar itu kan. Kemudian apa? Wasamsu yang bagilah antutrikal qamar. Semua itu berputar pada porosnya. Sehingga apa? Iya betul, bi husban ya dengan perhitungan ya. Makanya kelompok ini wabil khusus organisasi Muhammadiyah itu mengatakan bahwa metode yang dilakukan itu dengan metode hisab. Dulunya menggunakan ru'yah Kang. Kan ya awal-awal menggunakan ru'yah, tapi karena hisab ini sudah luar biasa, sudah metodenya canggih, maka Muhammadiyah beralih ke metode hisab. Iya, menggunakan ru'yah ada 4. Nah, mulai menggunakan hisab mulai kalau tahunnya kira-kira setelah tahun 90-an. Ya, 90-an ya, 90-an, kemudian awal tahun 2000 sampai saat ini menggunakan metode hisab. Tapi sebelumnya di dalam putusan dikatakan bahwa ada 4 metode. Yang pertama ru'yah. Yang kedua kalau ada orang yang adil melihat bulan, nah itu diterima. Nah, itu. Yang ketiga adalah menggenapkan bulan. Nah, kalau kita pas hujan, pas mendung, nggak kelihatan. Nah, gimana terus? Bisa nggak? Susah ya toh. Makanya digenapkan ya bilangannya seperti sabda Rasulullah ya. Jadi menjadi 30. Nah, seperti itu. Yang berikutnya yang keempat, metode keempat adalah metode hisab. Nah, makanya dulu menggunakan ru'yah, tapi sekarang menggunakan hisab. Oke. Iya. Ya, makanya ada orang mengatakan sebenarnya ru'yah atau hisab itu adalah puasa itu sendiri atau hanya sekedar sarana metode dan itu bukan itu kan wasilah gitu kan. Yang penting itu puasanya atau hisab atau ru'yahnya. Nah, itu kan orang bertanya seperti itu. Itu kan. Makanya kita kadang-kadang iya kita harus banyak membaca, kita harus banyak meneliti, kita harus banyak mengaji seperti itu ya. Kita mungkin orang awam mungkin nggak tahu, tapi itulah kewajiban kita ya menjelaskan ya kepada khalayak umum bahwa metode hisab ataupun metode ru'yah itu sama-sama benar. Yang salah itu yang nggak puasa. Itu tahun 90-an ya. Ya. Sini ya. Cukup mencerahkan. Jadi sebelumnya ru'yah ya. Sebelumnya ru'yah kan. Itu kan belum lama kalau 90-an. Ya, tahun 90-an ke sini mungkin ya 95, 96, 97 sampai tahun 2000-an sampai sekarang 2022. Iya. Dulunya pakai ru'yah. Nah, kan ada 4 putusan. Kalau enggak dengan ru'yah, dengan orang yang adil di suatu negeri, yang ketiga dengan istiqmal, Iya. itu metode yang dilakukan. Jadi tidak kamu bisa, kamu ru'yah tidak. Jadi dilihat mana yang lebih maslahat seperti itu.
matur nuwun, terima kasih pencerahannya sesi kali ini. Nanti jumpa lagi di sesi yang